Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari teori ekonomi klasik. Mari kita bedah bagaimana teori ini memandang perputaran uang dan pasar di dunia. Oh my god! Wow! Pertama, ada pengertian. Teori ekonomi klasik adalah teori yang berlandaskan sistem laissez-faire, yaitu perekonomian berjalan secara bebas tanpa campur tangan pemerintah. Sistem ini bersifat self-regulating atau menyesuaikan sendiri menuju keseimbangan. Maksudnya, poin pertama dan yang paling penting adalah kemandirian. Teori ini punya keyakinan penuh bahwa aktivitas ekonomi tidak butuh aturan yang mengikat dari pemerintah. Biarkan semua pelaku usaha bergerak bebas, maka ekonomi akan tumbuh dengan sendirinya. Lalu, sistem tanpa urun rembuk pemerintah ini dikenal dengan istilah laissez-faire. Artinya, setiap orang diberikan kebebasan mutlak untuk memproduksi, membeli, dan menjual barang sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Lalu, bagaimana jika terjadi masalah? Teori ini menjawab bahwa pasar punya kekuatan gaib untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Secara otomatis, harga barang dan jumlah permintaan akan selalu bergeser hingga menemukan titik temu yang adil bagi penjual dan pembeli. Oke, di sini juga ada ciri utama pasar ekonomi klasik, yang dimana pemerintah tidak ikut campur dalam A few moments later. ekonomi. Harga dan upah dianggap fleksibel sehingga pasar bisa stabil sendiri. Teori ini juga dipercaya bahwa ekonomi akan mencapai full employment atau kesempatan kerja penuh. Oke, selanjutnya ada hukum Say berbunyi supply creates its own demand, yang berarti penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Contohnya, ketika perusahaan memproduksi barang, perusahaan juga memberikan pendapatan kepada pekerja. Pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membeli barang yang diproduksi, sehingga permintaan akan tercipta. Nah, di sini juga ada masa tenaga kerja menurut teori ekonomi klasik bahwa hanya sebatas sementara. Jika ada pengangguran akan turun, perusahaan akan lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja sehingga akhirnya mencapai full employment. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan poin pasar uang melalui teori kuantitas uang. Di sini, para ekonomi klasik melihat uang murni sebagai alat transaksi saja, bukan untuk ditimbun. Hubungannya langsung ke harga barang. Kalau bank sentral mencetak uang terlalu banyak dan menyebarkannya ke masyarakat, nilai uang itu justru turun. Akibatnya, harga barang-barang di pasar akan melambung tinggi. Fenomena inilah yang kita kenal sebagai inflasi. Jadi, mengontrol uang beredar adalah kunci stabilitas harga. Oke, selanjutnya ada peran pemerintah. Dalam teori ekonomi klasik, pemerintah sangat kecil. Pemerintah hanya mengatur jumlah uang beredar. Saat itu ekonomi dianggap dapat bergerak sendiri tanpa intervensi. Baik, selanjutnya sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, teori ekonomi klasik ini menaruh kepercayaan penuh pada kekuatan pasar bebas. Mereka yakin pasar itu pintar dan bisa mencari titik keseimbangan sendiri. Kuncinya ada pada fleksibilitas harga dan upah tenaga kerja. Kalau terjadi guncangan ekonomi, harga dan upah akan otomatis menyesuaikan sampai kondisi kembali stabil. Jadi, intervensi atau campur tangan dari luar itu sama sekali tidak diperlukan agar roda ekonomi tetap berputar sehat.